Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hana Riasya dengan NIM 540242211. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel populer yang telah saya buat, yaitu dengan judul Menyapa Masa Depan Pendidikan dengan ChatGPT sebagai navigasi kreatif di ruang kelas. Baik, kita langsung saja ke materinya. Nah, selangkah demi selangkah kita ini telah menyaksikan berbagai macam perubahan yang signifikan di era digital ini, terutama dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang berkembang pesat. Pendidikan sebagai panggung utama dari kehidupan kita tak luput dari sorotan perubahan ini. Inovasi dan kreativitas melonjak tinggi membawa gelombang pembaruan yang merevolusi cara kita belajar. Beranjak dari era itu, kita tidak lagi terpaku pada konsep pembelajaran tradisional, yaitu guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan hanya salah satu elemen dalam lanskap pembelajaran yang luas. Media pembelajaran berbasis teknologi memerankan peran kunci, yaitu membuka pintu ke dunia baru kreativitas dan ketertarikan oleh siswa. Media pembelajaran yang berbasis teknologi ini dapat membuka pintu kemudahan dan juga akses yang luas bagi para pengajar dan juga siswanya. Media tersebut dapat memungkinkan mereka untuk melangkah lebih jauh lagi dalam meningkatkan berbagai kreativitas dalam perencanaan kegiatan belajar mengajar yang juga selaras dengan tren digitalisasi zaman ini. Saat ini ada beragam sekali jenis-jenis teknologi serta media pembelajaran yang tersedia secara gratis dan mudah bisa menciptakan suasana pembelajaran yang tentunya lebih fleksibel dan tidak terikat oleh batasan waktu atau ruang yang ada. Pemanfaatan media pembelajar ini tidak hanya sekedar memberikan kemudahan akses, tetapi juga berpotensi meningkatkan interaksi langsung antara guru dengan siswanya. Nah, dengan adanya teknologi ini, guru dapat lebih dinamis dalam menyampaikan materi, memfasilitasi diskusi, dan memberikan tantangan yang merangsang pikiran. Interaksi yang lebih intens ini mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran, merangsang keinginan mereka untuk mengeksplorasi lebih dalam dan bisa menambah pengetahuan. Dengan kata lain, media pembelajaran ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi katalisator yang bisa memotivasi siswa untuk dapat menggali potensi diri dan mengeksplorasi lebih jauh dalam pembelajaran mereka. Kesempatan untuk dapat terlibat dalam berbagai jenis teknologi dan media pembelajaran menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis dan lebih adaptif. Kemudian dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik serta relevan dengan tuntutan zaman. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya sekedar membuka pintu akses, melainkan adalah kunci untuk meningkatkan interaksi langsung antara guru dengan siswanya. Saat teknologi menjadi mitra, pembelajaran ini bukan hanya sebagai penyampaian informasi, melainkan sebuah petualangan dinamis yang dapat merangsang pikiran serta dapat memotivasi siswa untuk bisa bereksplorasi. Dalam perkembangan teknologi dan media pembelajaran saat ini, salah satu bintang yang telah bersinar yaitu ChatGPT. Generative Pre-trained Transformer atau ChatGPT ini bukan hanya sekedar chatbot biasa, melainkan juga merupakan kawan belajar yang cerdas yang bisa membantu kita untuk dapat menyelami ilmu dengan cara yang lebih efisien dan intuitif. Dalam pendidikan pembelajaran, ChatGPT ini bukan hanya memberikan informasi yang cepat saja, tetapi juga memberikan jalan menuju motivasi belajar yang lebih tinggi. ChatGPT merupakan singkatan dari Generative Pre-trained Transformer, yaitu sebuah teknologi yang menyajikan era baru dalam interaksi manusia dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. ChatGPT ini merupakan inovasi dalam kecerdasan buatan yang dapat menggabungkan kemampuan generatif untuk bisa menghasilkan suatu teks baru dengan pendekatan pre-trained untuk memahami dan merespon bahasa manusia.
Fitur generatif pada ChatGPT juga bisa memungkinkan untuk membuat teks baru berdasarkan pemahaman yang telah dimiliki sebelumnya. Hal ini berarti meskipun tidak diminta secara spesifik, ChatGPT dapat menghasilkan respon atau teks yang relevan dan kontekstual. Lalu, pada pre-trained ini mengacu pada fase pembelajaran awal di mana model ChatGPT telah diterapkan pada berbagai sumber daya bahasa, teks, dan informasi sebelumnya. Melalui fase ini, ChatGPT dapat memperoleh pemahaman tentang struktur bahasa dan konteks, lalu mempersiapkannya untuk tugas spesifik atau interaksi tertentu. ChatGPT juga dibangun di atas arsitektur transformer yang mana memungkinkan pengolahan informasi secara efisien dan memahami keterkaitan kata-kata dalam konteks. Arsitektur transformer ini memiliki kemampuan untuk menangkap hubungan yang kompleks dan menghasilkan respon yang lebih kontekstual dan berarti. Dalam konteks pembelajaran sendiri, ChatGPT menjadi semacam chatbot cerdas yang mampu berinteraksi dengan manusia dalam percakapan bahasa alami. Keunggulan utamanya yaitu terletak pada kemampuan untuk memberikan informasi, memfasilitasi pembelajaran, atau dapat berpartisipasi dalam diskusi secara efisien dan intuitif. Penggunaan ChatGPT dalam pendidikan ini dapat mencakup beberapa hal seperti membantu siswa memahami materi, memberikan penjelasan yang sesuai dengan gaya belajar individu, atau bahkan bisa merangsang diskusi yang mendalam. Nah, secara keseluruhan, ChatGPT ini dapat membawa dimensi baru ke interaksi manusia dengan kecerdasan buatan, membuka potensi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran secara signifikan. ChatGPT sebagai alat pembelajaran mampu memberikan tanggapan otomatis terhadap respon siswa, membuka pintu lebar untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Penerapan ChatGPT dalam lingkungan pembelajaran ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi yang efektif, tetapi juga sebagai alat yang mendukung siswa dalam menjelajahi berbagai topik pembelajaran. ChatGPT bukan hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai asisten ajaib bagi siswa sendiri. Mampu mengerjakan tugas dan menjawab pertanyaan atau konsep-konsep yang sulit dipahami, ChatGPT ini juga dapat memberikan jawaban dengan bahasa yang sederhana dan ramah. Lalu, sajian materi pembelajaran yang terdapat pada ChatGPT ini juga menarik. ChatGPT tidak hanya memberikan materi, melainkan juga menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dengan menyediakan konsep, penjelasan mendalam, dan contoh-contoh materi yang relevan dengan tema. ChatGPT dapat membuat pembelajaran menjadi lebih hidup. Adapun beberapa kelebihan dari ChatGPT ini, yang pertama yaitu hasil kerjanya yang menyerupai seperti tulisan manusia. ChatGPT ini bisa memberikan suatu respon yang sangat mirip dengan hasil kerja manusia, sehingga kita seolah-olah mempunyai teman kerja yang bisa membantu pekerjaan kita. Lalu, akses informasi yang ada dalam ChatGPT ini juga sangat luas sehingga bisa memberikan berbagai macam informasi yang beragam tentunya untuk para pengguna. Lalu, ChatGPT ini juga bisa memberikan informasi baru dan inspirasi bagi para pengajar dalam merancang suatu pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga pembelajaran bisa lebih menarik. Selain itu, kelebihannya ada juga kekurangan dari penggunaan ChatGPT, yaitu terbatasnya pemahaman konteks. ChatGPT ini mungkin bisa memberikan jawaban yang kurang akurat atau kurang memadai karena terbatas dalam memahami pertanyaan atau konteks yang diberikan. Selanjutnya, interaksi dengan ChatGPT juga terbatas, yaitu pada penggunaan teks, sehingga tidak mampu membentuk hubungan emosional yang sebanding dengan interaksi manusia. Yang ketiga, ChatGPT itu tidak mampu membedakan fakta dan opini dengan jelas. Jadi, ChatGPT tidak selalu mampu dengan jelas membedakan antara fakta dan opini.
Oleh karena itu, penggunaan ChatGPT dalam memberikan informasi faktual dan akurat tentunya memerlukan kehati-hatian dari guru untuk memastikan kebenarannya. Kemudian, jawaban yang tidak selalu akurat. Jadi penting bagi pengguna seperti guru untuk melakukan verifikasi terhadap setiap jawaban yang diberikan oleh ChatGPT. Karena meskipun sulit diidentifikasi, ada kemungkinan jawaban tersebut tidak selalu benar. Meskipun ChatGPT dapat memberikan bantuan dan umpan balik, namun tidak dapat menggantikan interaksi antara manusia, yaitu guru dan siswa. Oleh karena itu, keberadaan guru ini untuk menjalin hubungan yang kuat dan bermakna dengan siswa tetap penting dalam proses pembelajaran. Berdasarkan penjelasan di atas, ChatGPT ini dapat menghadirkan revolusi dalam pembelajaran dengan menyediakan interaksi yang cerdas, bantuan personal, dan berbagai fungsi yang inovatif. Meskipun memiliki kekurangan seperti keterbatasan kontekstual dan kurangnya koneksi emosional, ChatGPT ini tetap menjadi alat yang bisa meningkatkan pengalaman belajar siswa. Nah, penting untuk diingat bahwa teknologi ini hanya sebagai pelengkap, tidak dapat menggantikan peran guru secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan ChatGPT dalam pembelajaran harus dikelola dengan bijak, dengan fokus pada integrasi yang tepat dan pengembangan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran berbasis teknologi. Dengan cara yang tepat, ChatGPT ini dapat menjadi mitra yang efektif dalam mencetak generasi pembelajar yang kreatif, interaktif, dan siap menghadapi tuntutan masa depan.